Sayyidina Anas bin Malik bercerita tentang sosok Nabi. Aku belum pernah menyentuh sutra yang paling halus selembut telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah mencium satu aroma bau-bauan yang lebih harum daripada bau keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi saudara, setiap Jumat Nabi selalu memakai minyak wangi, saudara. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la ma'buda siwah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdali khalqillah wa atammi khalqillah wa ajalli khalqillah fi ardihi wa sama'ih wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli syaqawah. Fattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Seorang sufi besar dari Mesir yang wafat tahun 709 Hijriah, Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, beliau menyatakan di dalam kitab Al-Hikamnya, subhana man satara sirral khususiyah bizuhuri wasfil basyariyah. Maha suci Tuhan, maha suci Allah yang telah mentabiri rahasia keistimewaan daripada hamba-hamba pilihannya dengan dinampakkan sifat-sifat manusia biasa. Saudara-saudara sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang diistimewakan satu di antara yang lain.
Dan di antara hamba yang paling sangat istimewa di mata Allah adalah Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang lahirnya dalam qaul yang masyhur Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam haruslah kita pandang dengan dua sudut pandang. Ada namanya sirrul khususiyah dan ada namanya wasful basyariyah. Ada rahasia keistimewaan yang ada pada Nabi, dan ada juga wasful basyariyah yang ada pada Nabi. Wasful basyariyahnya Nabi ini menjadi qudwah, menjadi uswah dan tuntunan buat kita. Nabi disebutkan basyarun lakal basyar, manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang wasful basyariyahnya Nabi. Sebelum kita berbicara sirrul khususiyahnya, di ujung surat Al-Kahfi, saudara, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Allah menyatakan, dan ini harus direnungi oleh umat. Qul, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, innama ana basyar, sesungguhnya aku itu manusia, mislukum, yang seperti kalian, yuha ilayya, yang diberikan wahyu kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala, saudara, tidak menyatakan dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarun yuha ilai, katakan olehmu bahwa aku ini manusia yang diberikan wahyu. Tidak begitu Allah nyatakan, tapi innama ana basyarun mislukum yuha ilai. Ada apa di balik mislukum? Tidak langsung Allah menyatakan aku ini manusia yang diberikan wahyu, tapi Allah jelaskan, aku ini manusia mislukum, yang seperti kalian. Apanya, saudara? Apakah seluruhnya? Ini yang kemudian harus menjadi renungan, bahwa di dalam basyariahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan kita, karena Allahnya menyatakan ada kalimat mislukum. Bila dikata Zaidun kal badri, Zaid kayak purnama, Zaidun kal asad, si Zaid seperti macan, tentu bukan rupanya. Ada sifat-sifat keberanian yang ada pada macan, dia pun juga sama punya sifat berani. Maka kalimat mislukum tentu tidak sama dengan basyariahnya kita, saudara. Di dalam wasful basyariahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana ada qudwah. Sebelum kita berbicara sirrul khususiyah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi manusia, ya, ada mata kaki kita, ada telinga, ada lidah untuk bicara,
tangan, kaki, dan seterusnya. Ada keringat, ada telapak tangan. Ini namanya bashar. Terjebak pada bashar, dia tidak beriman. Seperti orang-orang kafir Quraisy. Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul apaan ini Muhammad? Begitu kata orang kafir Quraisy. Ya'kulu ta'am, dia masih makan. Wa yamshi fil aswaq, dia jalan ke pasar, belanja, beli sayur, dan seterusnya. Kok Rasul begini? Dia tidak faham bahwa yang namanya Rasul juga manusia. Makan. Kalau tidak makan lapar. Minum. Kalau tidak minum haus. Dan begitu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi saudara, wasful basyariyahnya Rasulullah menjadi qudwah. Inilah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berbicara yuha ilaih, yang ada di dalamnya sirrul khususiyah, saudara. Sayyidina Anas bin Malik mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun sejak Nabi ada di Madinah. Beliau bilang, ma masastu dibajan wala hariran aliyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala syamamtu raihatan qattu atyabah min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ikut Nabi sejak Nabi ada di Madinah sampai Nabi pindah ke alam baka. Sayyidina Anas bin Malik bercerita tentang sosok Nabi. Aku belum pernah menyentuh sutra yang paling halus selembut telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah mencium satu aroma bau-bauan sama sekali. Maukah dia itu kasturi, maukah dia itu ambar, maukah dia itu ud, kayu gaharu, yang lebih harum daripada bau keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi, saudara, ada wasful basyariyah, tapi wasful basyariyahnya menjadi qudwah buat kita. Sahabat bilang keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baunya harum, lebih harum dari kasturi. Tapi saudara, boleh bongkar kitab-kitab hadis. Setiap Jumat Nabi selalu memakai minyak wangi, saudara. Pakai harum-haruman. Nabi pakai minyak wangi. Ada apa ini? Bukankah keringat beliau dalam hadis yang sahih baunya lebih harum dari kasturi? Bila ditanya tentang wangi-wangian seperti kasturi, apakah dia wangi? Maka lisanul halnya kasturi akan berkata, orang banyak bilang aku wangi, tapi wangiku tidak seperti wanginya keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, saudara, badannya wangi, baunya harum. Begitu sahabat yang ada di sekelilingnya bercerita. Namun kalau mau berkumpul orang banyak, mau sholat Jumat, saudara, Nabi masih pakai minyak wangi. Ada apa ini? Bukankah keringatnya wangi? Lalu kenapa Nabi masih pakai minyak wangi? Wasful basyariyahnya Rasulullah
litakuna qudwatan lana. Basyariahnya Rasulullah menjadi teladan buat kita, saudara. Kalaulah Nabi tidak pakai minyak wangi, saudara, kalau mau sholat, kalau mau berkumpul dengan orang-orang banyak, maka tidak ada ajaran, saudara, kalau kita mau sholat Jumat pakai minyak wangi. Kalau Nabi nggak pakai minyak wangi, boleh saja orang badannya wangi, tapi nggak bisa dicontoh buat kita. Bagaimana kalau kumpul bersama orang banyak? Padahal beda. Andai pun Nabi tidak pakai minyak wangi, emang badannya wangi, tapi buat apa Nabi pakai minyak wangi? Tak lain dan tak bukan, kata Imamul Haddad, wa madzaka illa liyustan nabi. Itu semua agar supaya menjadi sunnah, ajaran yang diikuti oleh umat manusia, lebih-lebih oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi masih pakai minyak wangi, yang badannya wangi. Bagaimana dengan kita? Maka kita harus belajar daripada basyariahnya Rasul untuk menjadi qudwah. Dalam hadis yang sahih, Nabi beristighfar, ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaum mi'ata marrah. Wahai muslim, ayo beristighfar, bertaubat kepada Allah. Saya saja, kata Nabi, bertaubat kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Kita baca itu surat Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah tidak ada dosa. Rasulullah tidak ada dosa. Dari kecil sampai besar, sampai beliau pindah ke alam barzakh, tidak ada dosa. Sebelum jadi Rasul maupun sesudah jadi Rasul. Lalu kemudian Nabi beristighfar. Untuk apa? Wa madzaka ila liyustan nabi. Semua itu menjadi sunnah dan ajaran bagi kita bersama. Karena itu Allah menyatakan dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarun, tidak langsung, yuha ilai, aku manusia yang diberikan wahyu, tapi mithlukum, di mislukumnya saja, saudara, sebagai basyariyatul Rasul, menjadi qudwah buat kita. Kita harus menteladani Nabi. Ulama berkata, ulama ahlus sunnah wal jamaah, hatta kencingnya Nabi suci, saudara. Bukan Rasulullah saja, semua para Rasul. Lalu kenapa Nabi cebok? Agar menjadi qudwah dan teladan bagaimana cara beristijanya Nabi Muhammad. Basyariahnya Rasul, saudara, menjadi qudwah buat kita. Meski di dalamnya ada sirrul khususiyah. Hatinya Nabi tidak pernah tidur. Meski mata merem, ini sirrul khususiyah. Tapi bagaimana kita mencontoh basyariatul Rasul? Bagaimana Rasulullah tidur? Bagaimana Rasulullah istirahat? Tidurnya bagaimana? Posisinya bagaimana? Di sini ada pelajaran buat kita. Bahwa syariat perlu kita pelajari, akan tetapi sahibus syariat perlu untuk kita kenali lebih dalam. Dan ini penting bagi kita bersama untuk betul-betul menuju uswatun hasanah pada pribadi Rasul, bukan saja pada sirrul khususiyah, akan tetapi pada basyariatul Rasul. Ini patut untuk kemudian kita teladani. Wajar bila Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikamnya menyatakan
subhanaman satara sirral khususiyah bidhuhuri wasfil basyariyah. Maha suci Allah yang mentabiri rahasia-rahasia keistimewaan pada hamba-hamba pilihannya, yang diantara hamba pilihannya yang teristimewa adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dinampakkan wasful basyariyah yang pada wasful basyariyahnya menjadi qudwah dan contoh bagi kita bersama, saudara. Wasful basyariyahnya Nabi harus kita pelajari, walaupun sama-sama basyar dengan kita, tapi dia beda dengan kita. Dan ini kalau dipelajari terus akan muncul rasa cinta dan akan muncul mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari makin mengakrabkan diri, mengenali Nabi Muhammad lebih dekat, mengenali Nabi Muhammad lebih intim, agar supaya kita betul-betul mengamalkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimu auladakum bisalasi khisal, didik, adibu auladakum bisalasi khisal, didik anak-anakmu dengan 3 perkara yang fundamental, yang salah satunya bihubbi nabiyikum, mencintai Nabi. Dari segi wasful basyariyahnya untuk lebih mentelaah lebih dalam tentang sirrul khususiyahnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala di hari Jumat yang mulia, yang ada saatul ijabah, Allah menganugerahi kita bersama, hidup kita dalam mahabbah kepada Rasulullah, wafat kita dalam mahabbah kepada Nabi Muhammad, dan Allah telah kumpulkan kita bersama ahlul mahabbah kepada Rasulullah di bawah benderanya Nabi Muhammad, di surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, muqallibil qulub wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wa afdalul bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar, sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar, makhtalafal lailu wan nahar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah fima amar wa tahhiru nufusakum wa jawarihakum wa qulubakum minal athami
wadh-dhunubi wal awzar wa addibu auladakum bihubbi nabiyyikumul mukhtar wa'lamu anna rabbakum azza wa jalla qad shalla ala nabiyyikum qadima faqala azza min qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati ajma'in minal ansari wal muhajirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم الطف بأمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اهدي أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم اكشف عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد يا مفرج كرب المكروبين فرج عنا همومنا وغمومنا بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد. يا الله يا الله يا الله يا رب سيدنا محمد اجعلنا جميعا من أمة سيدنا محمد ومن خيار أمة سيدنا محمد. يا حي يا قيوم أحينا على محبة سيدنا محمد وأمتنا يا مميت على محبة سيدنا محمد واحشرنا غدا يا حاشر مع زمرة المحبين لسيدنا محمد تحت لواء سيدنا محمد وأدخلنا غدا يوم القيامة في الجنة الفردوس مع سيدنا محمد ومع المحبين لسيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.